dengan menghubungkan silaturahim yang bagus itu, ya tentu ada hikmah yang luar biasa. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, man sarrahu ayyub satalahu fi rizki wa yusalahu fi atharihi falyasir rahimahu. Jadi barang siapa yang hendak diluaskan rezekinya dan diundur ajalnya, maka hendaklah menghubungkan rahimnya. Jadi saya kira dengan melalui halal bihalal ini kita berupaya bagaimana hubungan rahim ini, hubungan silaturahim ini bisa kita perbaiki kembali, dan ternyata merupakan suatu resep yang sangat luar biasa kepada kita, oleh karena bisa kita dipanjangkan usia dan juga kita bisa dimudahkan rezeki kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dr. Nafis yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita mengambil bahwa bagaimana dengan silaturahim ini bisa memacu motivasi kerja kita, ya. Karena tentu kita memahami bahwa ternyata dalam kondisi suasana sekarang ini, ya mungkin tidak sedikit orang mengatakan membuat kita lemes, membuat kita tidak berkinerja bagus, ya dengan kondisi. Tetapi bagi orang yang kreatif, dan inilah kita harapkan bagaimana supaya kreativitas itu tetap muncul pada diri kita sehingga tidak menjadikan COVID ini, suasana COVID ini menyebabkan kita kurang produktif. Bahkan ada wakil dekan saya kemarin bincang-bincang, ya bertemu di kampus, selama WFH ini beliau itu berhasil menulis 5 jurnal, Pak. 2 jurnal internasional dan 3 jurnal Sinta 2. Saya kira luar biasa produktivitas beliau itu. Iya. Kemudian beliau juga itu sempat menulis buku. Ini artinya bahwa meskipun kita suasana COVID seperti ini, tetapi kreativitasnya tetap juga dipacu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Apakah sifatnya pribadi, keluarga maupun kelembagaan. Nah, tentulah kita berharap kepada Bapak Dr. Nafis supaya bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana supaya silaturahim ini ya tetap kita jaga bersama, dan bagaimana juga itu menjadikan motivasi kepada kita supaya kita senantiasa melakukan kreativitas ya meskipun kondisi seperti ini, apalagi kita akan menuju new normal ya, meskipun informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri kemarin itu seolah-olah bahwa kita ini sudah terbuka semuanya. Tapi berdasarkan pertemuan kemarin, termasuk dengan Pak Gubernur, ternyata kita ini masih sifatnya menuju ke new normal, belum ke new normal, baru menuju. Ya tentu ini nantinya tergantung kebijakan pemerintah bagaimana menyikapi kondisi kita yang ada di Sulawesi Selatan ini. Saya kira inilah semacam pengantar dari saya sebagai dekan. Dan mohon maaf sekiranya ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Abustadi Ilyas atas sambutan. Selanjutnya kita menuju inti acara kita pada hari ini, yakni hikmah halal bihalal. Dengan tema memperkuat silaturahmi memacu kreativitas kerja di era COVID-19. Oleh Bapak Dr. HM Nafis Juweni, MA. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmati wal huda Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Al-Muhtaram yang terhormat Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Hamdan Yohanes MA, yang saya hormati para Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan 4, yang saya hormati dan saya muliakan juga Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Profesor Dr. Abustani Ilyas MA. Yang saya hormati para wakil dekan 1, 2, dan 3, segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan juga para alumni yang barangkali ikut dalam acara halal bihalal virtual ini. Ayuhal hadirun al-kiram. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, dianugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam wadah atau di wadah virtual ini, halal bihalal virtual ini, lewat media jejaring sosial. Menurut saya dan menurut kita semua, acara ini baru pertama kali kita laksanakan di Indonesia di era COVID-19 ini. Pengalaman kita tahun lalu, sebelumnya lagi dan sebelumnya lagi itu, kalau kita melaksanakan halal bihalal atau silaturahim, kita laksanakan di gedung, di auditorium, di masjid, di beberapa tempat. Tetapi pada kesempatan tahun ini, COVID-19 ini, kita laksanakan lewat media sosial online. Meskipun kita berbeda-beda tempat, ada yang mungkin di luar Makassar, yang di rata-rata ini di Makassar, saya kebetulan di Majene, dan ada juga mungkin di Sorong, sahabat saya, Bapak Dr. Hamzah Eria, dan juga mungkin ada di tempat-tempat lain dari alumni PB ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal atau hikmah halal bihalal ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1411 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita baik di bulan puasa dan setelahnya diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allah minal aidina wal faizin. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapat kemenangan dan kembali kepada fitrah kita semula. Ayuhal hadirun al-kiram. Maudu atau tema yang diamanahkan kepada saya cukup dan sangat bagus dan sudah terwujud dalam kehidupan kita sekarang ini dengan adanya kreativitas kerja. Adanya halal bihalal virtual ini adalah merupakan kreativitas kerja dalam suasana yang tidak bersahabat, yaitu COVID-19 ini. Berbicara masalah memperkuat atau mempererat silaturahim atau silaturahmi, tidak perlu dipersoalkan, tapi saya juga kayaknya lebih cenderung
menggunakan yang sudah lumrah. Yang dulu itu lumrah waktu saya masih SD sampai mahasiswa itu silaturahmi. Kemudian ada yang merubah menjadi silaturahim. Tidak perlu diperdebatkan. Tapi kalau meluk konsep itu lebih luas, rahmi saya juga lebih cenderung. Karena dalam hubungan kita sebagai makhluk ini harus jangan hanya berkomunikasi dengan sesama manusia. Kita juga barangkali bisa berkomunikasi kepada hewan-hewan. Mungkin ada di antara manusia yang masih bisa berbincang-bincang dengan hewan. Seperti Nabi Sulaiman bisa berbicara, berkomunikasi dengan binatang. Kita mengadakan silaturahmi dengan hewan, dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan di adab ada judul saya lihat itu silaturahmi dengan al-makhlukiyah. Saya itu sudah istilah baru lagi, segenap makhluk Allah. Ini barangkali nanti ada tanggapan-tanggapan bagaimana itu makhlukiyah. Saya tidak perlu terlalu banyak karena bicara masalah istilah itu cukup banyak. Waktu saya di Mesir, ada kawan yang membawa terjemahan. Man itu al-madrasatul aliyah al-hukumiyah. Di Al-Azhar itu tidak diterima kalau terjemahannya al-madrasatul aliyah. Dia bilang kalau al-aliyah itu sudah tidak perlu lagi masuk di Al-Azhar. Dia sudah selesai S1-nya kalau madrasah aliyah. Artinya apa? Istilah ini tidak populer di Timur Tengah, dianggap tidak tepat. Kasarnya salah. Tetapi di Indonesia benar, itu yang benar di Indonesia. Dalam istilah bahasa ada yang dinamakan al-akhta'us syai'ah. Kesalahan yang terlanjur, terpaksa dilaksanakan. Dan ada beberapa istilah-istilah lagi yang kita anggap itu tidak benar, tetapi jangankan istilah begitu, nama-nama kita saja itu ada yang minal akhta'is syai'ah, ada yang salah, kurang tepat. Katakanlah nama Najmuddin. Di daerah kita namanya Najamuddin, bukan lagi Najmuddin. Najamuddin padahal asli Arabnya adalah Najmuddin. Bahruddin, aslinya itu Bahruddin, tetapi setelah masuk di daerah menjadi Baharuddin. Di Stain Majene ada dua. Ada dosen di Stain itu namanya Bahruddin. Ada juga pegawai namanya Baharuddin. Ini tidak perlu diperdebatkan karena memang pada saat masuk bahasa Arab masuk ke suatu tempat itu mengalami perubahan-perubahan. Bahkan masalah halal bihalal di Timur Tengah ini barangkali mereka tidak paham apa itu halal bihalal. Ini istilah yang dibuat oleh orang-orang Indonesia dalam memberikan bahasa Arab. Jadi ada beberapa bahasa Arab Indonesia. Ayyuhal musyrikun al-kiram. Berbicara tentang tema tadi, memperkuat silaturahim, memacu kreativitas kerja di era. Sebenarnya ini sudah terjadi sekarang. Di PB ini sudah terjadi dengan adanya halal bihalal ini, sudah melaksanakan, mewujudkan namanya kreativitas kerja, motivasi kerja. Pada saat saya ditelepon oleh Bapak Prof. Bustani Dekan, awalnya saya ragu, tetapi dengan bahasanya yang santun, silaturahminya yang mantap, akhirnya saya tergugah dan saya menyatakan insya Allah, meskipun saya sibuk sekali, mohon maaf karena kebetulan saya di Majene ini sangat sibuk bersama dengan tenaga-tenaga COVID-19. Karena kebetulan saya juga menjadi diamanahi sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene. Sekarang ini juga sudah banyak lagi telepon masuk, bagaimana Pak besok hari ini Jumat apa dibuka atau tidak. Saya bilang kalau Majene ini sabar dulu, kita tunggu dulu dari Jakarta. Gubernur kita kemarin hasil rapatnya dulu untuk Jumat ini dulu jangan dulu dibuka, siapa tahu nanti ada hal-hal tertentu. Insya Allah Juni kita akan buka. Jadi alhamdulillah masyarakat yang ada di Majene ini masih mendengarkan ulul amri, insya Allah.
Kemudian juga tadi juga saya sampaikan sebagai silaturahmi ini bahwa saya pernah jadi dosen adab, tapi saya agak merasa kurang apa ya. Kalau dikatakan pernah mengajar di dosen fakultas, saya masih dosen fakultas adab yang diperbantukan di Stein Majene. Bahkan saya masih mengajar di Pasca Sarjana UIN Alauddin. Namun demikian, karena banyak mengatakan Pak Nafis itu orang Majene, mungkin akan di sana terus. Ya, tidak ada masalah. Majene Makassar bisa mengajar, bisa mengajar di Makassar, bisa juga mengajar di Majene. Hanya sekarang memang sangat fokus di Majene karena ada amanah khusus sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Berbicara masalah silaturahim atau hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, dalam ajaran Islam itu memang sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wal arham di sini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita hamba-hambanya ini memperkokoh, memperkuat silaturahim, hubungan antara sesama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berada dan ke Madinah, hadis yang beliau sampaikan adalah berkaitan dengan silaturahim. Beliau bersabda, ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, ila akhir hadis. Hai sekalian manusia. Jadi Nabi pada saat bersabda ini dia tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi dia mengatakan ayyuhan nas. Pada saat itu masih ada umat yang non muslim, masih ada Yahudi. Beda dengan sekarang di Madinah. Madinah itu sudah muslim semua. Kalau dulu itu pada saat masuknya Rasulullah, masuknya Muhajirin, Ansar itu masih ada orang-orang yang non muslim. Tapi hubungan mereka itu alhamdulillah luar biasa. Mereka sangat kokoh dalam silaturahimnya. Meskipun Yahudi saling menghargai. Sipaka tahu, sipaka lakbi. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya sedang duduk, ada jenazah yang lewat. Jenazah ini adalah dari Yahudi, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa, sebagai Nabi kita itu berdiri, diikuti oleh para sahabatnya, dan beliau mengatakan ihtiraman li makhluk, li makhlukatillah, menghormati makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia bukan Muslim. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ulil amr, sebagai nabi, sebagai panglima dalam perang, sebagai pemberi fatwa dalam agama dan sebagainya. Tapi beliau itu sangat bersahaja, mutawadhi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadu, sangat bersahaja, sangat tawadu. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan afsus salam, sebarkan dan tebarkan salam. Kemudian wa'atimut ta'am, bagi yang mampu ataupun yang setengah mampu, mari kita saling memberi, menerima, memberi makan orang-orang yang tidak punya makanan. Wasilul arham, kemudian mari kita untuk memperkuat silaturahmi. Dan dengan kuatnya silaturahmi kita, insya Allah harapan dan tujuan kita akan bagus. Yang sekarang dipertanyakan, bagaimana kaifiah kita, cara-cara kita dalam bersilaturahmi. Karena tujuan kita bersilaturahmi ini untuk mencapai target seperti tadi, mendapatkan kredibilitas kerja yang maksimal. Oleh karena itu, cara-cara yang dipergunakan dalam
interaksi maupun berkomunikasi harus dengan sopan sesuai dengan anjuran ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Nabi mengatakan tidak tergolong sebagai umatku orang yang tidak tahu, orang tua atau pimpinan yang tidak tahu menghormati adik-adiknya, menyayangi anaknya, dan juga anak-anak atau bawahan tidak pandai menghargai dan menghormati orang tuanya atau pimpinannya. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai orang tua, baik di rumah maupun di lembaga-lembaga perguruan tinggi dan lembaga lainnya, harus kita mampu menerapkan, mewujudkan, mengaplikasikan ajaran-ajaran agama Islam. Sebagaimana tadi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Tidak tergolong masuk dalam umatku orang yang tidak pandai menyayangi anak-anaknya dan tidak pandai juga menghargai orang tuanya. Jadi saya sebagai ketua STAIN, Bapak Mukamiluddin, Bapak Kamaluddin Abu Nawas, warek 4 dan segenap warek-warek yang hadir ini harus kita pandai menyayangi bawahan kita. Pandai menyayangi mahasiswa, harus pandai juga menghargai dan menghormati orang kita, dosen-dosen kita, dan pimpinan-pimpinan kita. Mahasiswa jangan hanya ingin disayangi, tetapi mahasiswa harus pandai menghargai dan sepakat di dalam komunikasi dan berinteraksi. Ayyuhal musyarikun al-kiram. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menghargai dan menghormati tamunya. Jadi kalau kita tuan rumah, ada tamu kita, kita harus hargai tamu kita. Jadi kalau ada yang datang mengetuk pintu, kita buka baik-baik, dulu kita persilahkan dulu, cerita baik-baik. Kemudian setelah cerita baik-baik, kemudian dia minta pamit, kemudian kita antar sampai di pintu. Jangan langsung dilepaskan begitu saja, tapi silahkan kita menghargai, menghormati tamu kita. Tapi demikian juga sebaliknya. Kalau ada tamu kita yang datang itu harus juga melihat momen yang tepat. Macet ya. Jadi macet. Tuan rumah. Kalau umpamanya kita ini sebagai dosen, sebagai pegawai, kita sudah mau berangkat ke kantor, ke kampus, kita sudah siap-siap tas, kendaraan sudah siap berangkat, tiba-tiba ada tamu yang datang. Silakan masuk, Pak. Ya kita angkat tas. Ternyata dia tidak mengerti bahwa kita sudah berangkat. Kemudian kita lagi tengok jam, masih belum mengerti bahwa kita berangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak mengerti, sudah diberikan isyarat-isyarat yang santun, tapi akhirnya kita sampaikan, loh mau apa? Kebetulan jam 8 ini saya mengajar, mahasiswa saya sudah ada, jadi insya Allah kalau kita mau bincang-bincang lagi,
malam kita datang, terpaksa kita sampaikan. Karena kalau diberikan kesempatan terus, kita juga akan rugi, mahasiswa juga akan rugi. Jadi harus kita saling memahami antara tamu dengan tuan rumah. Kemudian juga hadis selanjutnya itu dikatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Atau presiden dikatakan fala yu'zi jarahu. Jangan menyakiti tetangga rumah, tetangga fakultas. Jadi ada tetangga kita, jangan kita saling menyakiti. Marilah kita bersilaturahmi dengan baik, saling mengunjungi dengan baik, saling bertatap muka dengan bagus, berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, dengan santun. Insya Allah kehidupan kita di rumah tangga, kehidupan di masyarakat kita, di kampung kita akan damai dan aman. Ada satu kisah barangkali perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya diceritakan oleh adiknya almarhum Profesor Dr. Bahdin Lupa SH. Dia cerita kepada saya, Pak Nufis, Bahdin Lupa itu, kakak saya itu kalau dia ke Pambusuang, ke daerahnya, dia tidak ke hotel, dia di rumah bersama dengan temannya pejabat yang dari Jakarta. Pagi-paginya saya disuruh mencari sekian banyak makanan untuk sarapan. Akhirnya saya keliling di sekitar rumah, saya beli berbagai macam makanan, termasuk beli pisang goreng, beli gogos, beli ini. Setelah mau disuguhkan, Bahdin Lupa melihat apa saja yang kau akan suguhkan. Dia bilang ini, itu. Kemudian bagaimana ini di samping rumah juga penjual. Apa kau tidak beli juga jualannya? Adiknya mengatakan yang dijual itu kurang bagus, jadi saya tidak beli. Dia tanya, masih ada yang di situ? Masih ada, silakan turun dan beli itu barangnya. Kemudian setelah datang barangnya itu, justru itu yang laku. Barangnya ini yang dimakan oleh Bahdin Lupa, dimakan oleh teman-temannya. Dari cerita ini apa yang kita bisa ambil pelajaran? Bahwa Bahdin Lupa ini sangat peduli kepada tetangga. Dia tidak mau membuat tetangga itu sakit hati. Karena kalau hanya beli kiri kanan lebih dari tempat-tempat di samping rumahnya itu, dia hanya lewat lalu lalang, tentunya orang yang di samping rumahnya ini sakit hati. Barang saya tidak beli, sementara yang lain tidak beli. Begitu Bahdin Lupa sangat peduli kepada tetangganya. Silaturahmi, meskipun dia adalah sangat tegas dalam hukum, tetapi silaturahminya luar biasa. Luar biasa. Ayyuhal musyrikun al-kiram. Kemudian lanjut daripada ayat itu atau hadis itu dikatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah kita berkata yang benar, berkata yang baik. Bersilaturahmi itu kita harus berkata yang baik. Kita lebih ke pimpinan kita harus dengan perkataan-perkataan yang adem, yang santun, perkataan yang menyejukkan. Di samping itu juga harus melihat momen yang tepat. Karena kadang-kadang ada pembicaraan kontennya benar, sahih, tetapi tidak tepat. Momennya tidak tepat kapan disampaikan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang tepat. Tidak mengatakan wa qulu qawlan sahihan. Ada penafsir mengatakan di sini bahwa tepat itu juga benar sebenarnya. Tetapi tepat di sini momennya tepat untuk disampaikan, isinya juga benar.
Kalau umpamanya saya sebagai seorang dosen lewat di suatu tempat, di mana tempat di situ banyak berkumpul anak-anak muda sedang pesta miras. Saya lewati, saya berdiri di situ, berdiri. Ada yang saya kenal, satu orang. Yang 4 orang saya tak kenal. Yang lain itu sudah mabuk, luar biasa, tidak sadar. Ada juga setengah mabuk. Kemudian saya di situ berdakwah, mengatakan, anak-anakku sekalian ini sebenarnya sudah salah. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minum minuman keras. Karena itu akan membahayakan, bisa Anda membunuh. Apakah ucapan kita ini benar? Kontennya benar, tapi tempatnya, momennya tidak tepat. Karena boleh jadi ada di antaranya itu tidak sadar, mengancam kita. Untuk kalau hanya mengancam, kalau sudah masuk pernikahan kita, itu kan sudah berbahaya. Oleh karena itu, memang ada kata-kata yang dianggap benar, tapi tidak tepat sasaran, tidak tepat momennya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kemudian kalau kita kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi, yaitu duribat alaihim ayna masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi bahwa kalau kita ingin terhindar dari kehinaan, maka kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah diberikan muhimmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada namanya ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah ini adalah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Kullul ibadat atau al-ibadatu kulluha muttasilatun bihusnul khuluq. Semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya itu berkaitan dengan akhlak yang mulia. Sasarannya supaya manusia yang beribadah ini mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai komunikasi yang bagus, mempunyai silaturahmi yang mantap. Contoh umpamanya kita melaksanakan salat. Pada saat memulai takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa di situ? Bahwa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong dan menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak suka kepada orang yang sombong dan yang menyombongkan diri. Jadi sudah ada husnul khuluq di situ. Kemudian zakat itu juga berkaitan dengan khuluq. Karena di dalam aturan-aturan zakat itu innamas shadaqat lil fuqara wal yatama wal masakin dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa zakat itu adalah untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan orang-orang yang fuqara dan masakin. Kemudian juga yang sampai haji atau puasa, sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh yang dibacakan oleh Qari tadi Bahruddin. Ini saya kenal ini saudara Bahruddin ini, karena pernah juga waktu saya dosen biasa saya panggil untuk mengaji di suatu organisasi saya yang Bahruddin. Alhamdulillah masih di sana dan mungkin saya tidak apa-apa sudah dosen atau bagaimana. Itu tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wa iddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi orang yang puasa dengan bagus, insya Allah akan mencapai derajat takwa.
Dan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi orang itu yang bagus puasanya, dia menjadi takwa, dia akan lebih memberikan sesuatu kelebihan rezekinya kepada orang lain. Yang kedua, dengan puasanya ini dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya. Dan tadinya dia mau marah, dia bisa terkendalikan dengan kesabaran itu. Wal afina 'anin nas, dia juga mudah untuk memaafkan orang, mudah untuk memaafkan pendendam. Itulah antara lain hikmah-hikmah ibadah mahabbah kita. Dan juga tentang haji. Haji ini juga ujung-ujungnya juga untuk kebaikan, husnul khuluq. Di dalam satu ayat dikatakan, "Faman farada fihi minal hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj." Bagi kita yang melaksanakan haji, apalagi kalau kita pakaian ihram, dilarang sama sekali itu rafas, berkata yang sembrono, berkata yang jorok, berkata yang tidak sopan. Wala rafas wala fusuka, dan juga dilarang untuk berbuat fasik. Wala jidala, dilarang berbantah-bantahan, dilarang bertengkar. Jadi itu ujung-ujungnya semua adalah untuk memperbaiki daripada akhlak kita. Akhirnya kita akan mempunyai silaturahim yang bagus. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan haji. Kebetulan kurang lebih 30 tahun yang lalu sempat saya bertugas di Saudi Arabia sebagai tenaga haji, petugas haji. Pada saat haji itu saya pergi di Masjidil Haram, salat Isya. Sesudah salat Isya biasanya kita pada umumnya setiap sudah mau salat Isya kita melaksanakan salat jenazah. Ada sekian banyak di bawah masuk kita, selalu di depan Ka'bah kita salat jenazah. Kebetulan di samping kiri saya ini ada seorang orang Turki, tinggi besar, putih. Sama-sama melaksanakan salat jenazah. Kami sama-sama takbir masing-masing 4 kali. Allahu Akbar, doanya sama. Nanti pada saat salam ada perbedaan. Kalau saya salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang Turki ini salamnya hanya 1 kali. Assalamualaikum. Kemudian kebetulan dia perhatikan saya 2 kali. Langsung dia ngomong kepada saya, "Anta Indonesia?" "Na'am, ana Indonesia." "Anta khati'un fis salam." Anda salah dalam memberi salam, marratain. Itu Anda salah. Apa yang saya jawab? Saya dengan tenang menjawab, Anda sahih, marratan wahidah. Anda benar, salamnya 1 kali, li'annaka tatamatta'u bil madhhab al-hambali awil hanafi. Hadisnya ada 1 kali. Wa ana ghairu khati. Anda benar, saya pun tidak salah. Wa ana ghairu khati li'annani atamatta'u bil madhhab asy-syafi'i marratayn bis salam. Dan semua dua-duanya kita benar, sama-sama ada hadisnya. Yang salah wahai Syekh Ustaz, yang salah al-khata' huna idza qumna bil jibal. Yang salah kalau kita bertengkar di sini, kita sama-sama haji. Wala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Tidak dibolehkan kita bertengkar. Tapi alhamdulillah kami dua-duanya mendapat hidayah dari Allah. Semuanya kami senyum, kemudian berangkulan. Pulang dengan damai, dengan tenang. Artinya apa? Silaturahmi kita sudah bagus waktu itu. Hanya sayangnya waktu itu belum ada handphone. Sekiranya ada handphone, mungkin saya bisa berfoto bersama di hadapan Ka'bah. Nanti terakhir beberapa tahun lalu saya ke Mekah, sudah bisa kita mengambil gambar di sekitar Masjidil Haram. Barangkali inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan
tempatnya kepada kita sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal barangkali yang kurang tepat. Karena ini sekarang banyak lagi teman-teman yang telepon saya, kapan kita rapat tentang masalah fatwa ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Bapak bisa sampaikan. Bapak Ibu peserta virtual meeting dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan kepada Bapak disilakan. Itu tidak salah masih seorang. Belum. Saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, MC. Pak Amir, mana Pak Amir? Silakan. Bapak Ibu peserta virtual meeting dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Amiruddin K. MEI dengan 3 pertanyaan. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Pak Amiruddin lagi mute. Dibuka. Sana. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Wakil Rektor dan yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan para Wakil Dekan, para Ketua Jurusan dan KTU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh audiens yang hadir pada virtual hari ini. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi hari ini kita telah bersama-sama bergabung dalam acara Halal Bil Halal virtual Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan uraian-uraian hikmah halal bihalal yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Nafis dan sekaligus sebagai rektor, sebagai dekan, ketua Stein Majene. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa peserta kita hadir pada hari ini bukan hanya dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga UIN Alauddin Makassar, akan tetapi peserta kita dihadiri dari berbagai penjuru, ya. Dan hadir saat ini termasuk pimpinan Bank Syariah di Makassar, ada BNI Syariah, pimpinan Bank Dubai Syariah dan juga Bank Muamalat. Ya. Kemudian juga ada dari beberapa di Kalimantan sampai hadir alumni-alumni kita yang ada di sana. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Papua Sorong. Ya. Ya, termasuk yang hadir hari ini adalah Rektor IAIN Sorong, Bapak Dr. Hamzah Hairiah. Ini sahabat kita dan dosen kita sekaligus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kebetulan ditugaskan di sana sebagai rektor di IAIN Sorong. Terima kasih semuanya pada bapak-bapak yang hadir pada hari ini yang bergabung dalam acara Halal Bihalal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk selanjutnya kami mungkin persilahkan peserta 3 orang pertama. Silakan dari peserta yang ingin bertanya, silakan Pak. Halo? Dari Sorong, Iya. Pak. Betul. Oh, dari Sorong. Ya, ini sahabat ini, Pak Rektor. Nggak bisa buka ini kameranya, Pak. Ya. Kenapa? Nggak bisa buka kameranya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh, enggak bisa bagi gambar. Makanya tidak kelihatan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Rektor UI Hormati para rektor, Bapak Dekan PB yang saya hormati, Bapak narasumber, para dekan, Bapak Ibu sekalian, para dosen dan alumni yang berbahagia. Tidak ada Pertama, saya bersyukur karena bisa diundang untuk menghadiri silaturahmi virtual ini. Sangat senang. Saya juga secara pribadi menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berkaitan dengan momen ini, saya ingin mengajukan usul. Pertama, tadi Pak Dekan PG, Profesor Dr. Ki Haji Abdul Ilyas MAG itu memberikan wawasan kita tentang perbedaan silaturahim dan silaturahmi. Saya kira ini menarik, sehingga juga saya terinspirasi bahwa dalam ekonomi Islam itu pada transaksinya itu lebih dikembangkan yang lebih luas. Yang lebih luas itu adalah silaturahim. Nah, oleh karena itu mungkin kami usul ada tim yang bisa menulis konsep ini, apalagi beliau rekan kita adalah pakar dalam bidang ilmu hadis. Nah, ini saya kira menarik kalau ini ditulis, ada tim PB yang menulis bahwa perbedaan silaturahim dan silaturahmi itu dalam konteks bisnis ini, saya kira ini menarik. Saya senang melihat ini karena dalam Islam itu prinsip ekonomi adalah ukhuwah. Nah, saya kira ukhuwah ini lebih kepada pengembangan silaturahmi. Jadi mohon supaya saya juga ingin berkontribusi dalam tulisan itu. Yang kedua, tadi Pak narasumber, Pak Kiai, Pak Dr. Nafis ini menguraikan ada satu tokoh kita yang sangat populer, almarhum Pak Bahar lupa bahwa dalam hal sifatnya kepentingan bisnis, tapi saja kebutuhan dasar yang kita lihat, beliau ini lebih mementingkan tetangganya. Lebih mementingkan tetangganya mungkin saja pada hal-hal kebutuhan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi sosok beliau itu sangat tegas gitu. Sangat tegas, sehingga kemudian ide seperti tadi ini jarang kita dengar, bahwa di balik ketegasan itu beliau sangat lembut dalam hal komunikasi dengan sesama gitu. Mungkin nanti Bapak narasumber lebih menjelaskan kepada kita supaya tokoh kita satu ini memberikan perspektif baru bagi kita. Saya kira hanya itu, Pak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rektor Dr. Hamzah Haria, MAG. Dan selanjutnya saya persilakan yang lain. Ada pertanyaan dari audiens lain? Silakan Pak. Kita gunakan ini 30 menit ke depan. Baik. Ya. Baik Pak. Oh, Pak. Silakan Pak Wadek 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang saya hormati, Pak Kiai sebagai narasumber hari ini dan teman-teman partisipan yang berbahagia. Menarik tadi ulasan dari Pak Kiai, namun ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan era pandemi ini. Terutama nantinya kita akan menyongsong yang namanya
hidup normal. Ya. Yang pertama karena kita pada saat sekarang ini tidak lagi bersentuhan dengan sesama teman, terutama dalam halal bihalal ini biasanya kita bersentuhan badan dalam bentuk berjabat tangan untuk saling memaafkan. Pertanyaan saya kepada Pak Kiai narasumber, apakah dengan silaturahmi saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin, tanpa dengan bersentuhan tangan atau berjabat tangan, ini tidak mengurangi kadar pemaafan ya, pemaafan kita terhadap sesama yang saling bermaafan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai leaders, ya mungkin Pak Dekan dan Pak Kiai Nafis selaku ketua Distai Majetne, kami ini adalah selaku membantu pimpinan di fakultas, tentunya menginginkan adanya kiat-kiat atau motivasi dari Pak Kiai ini. Bagaimanakah sebenarnya meningkatkan etos kerja kita di dalam bekerja terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena terkadang banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti halnya situasi normal yang biasanya, dan tentunya juga banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Adakah prinsip-prinsip yang utama yang perlu kita pertimbangkan di dalam bekerja ini? Kemudian yang terakhir dari saya, menyambung dari Ustaz Hamzah tadi, dalam beberapa kajian ekonomi Islam, terutama mengadopsi beberapa hal prinsip-prinsip ekonomi di dalam kajian-kajian ilmiah, memang benar bahwa salah satu diantaranya adalah dalam perspektif ukhuwah. Kemudian dalam hal yang lain, dalam beberapa kajian, tentunya sudah ada dalam basis silaturahim, ya, silaturahim atau silaturahmi itu sudah dikaji dalam perspektif ekonomi. Terutama di dalam jual beli kita menggunakan konsep-konsep kearifan lokal, terutama halnya untuk menemukan konsep kebaruan di dalam pengimplementasiannya nanti. Dan ini menjadi bagian menarik ya ketika kita menggunakan konsep silaturahim di dalam jual beli ataupun transaksi ekonomi yang lainnya. Dan ini memang perlu kita ada pengembangan terkait dengan hal-hal yang baru, terutama yang biasa kita istilahkan dengan hal kebaruan, dan menemukan sesuatu yang belum tampak dan kelihatannya itu ada di tengah-tengah masyarakat, dan itulah yang menjadi bagian karakter dari ekonomi Islam yang perlu kita makmurkan atau perlu kita publikasikan di tengah-tengah masyarakat, dan pada akhirnya akan menjadi praktek yang memberikan kemaslahatan bagi umat. Saya kira demikian, terima kasih atas kesempatannya, dan saya kembalikan kepada Bapak Pengarah, moderator Pak Wadek 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta virtual meeting dimanapun Anda berada, kami ucapkan juga selamat datang kepada Rektor UIN Alauddin Makassar. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan sepatah kata dari Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Profesor Haji Hamdan Johannes PhD, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Islam bersama seluruh jajaran,
seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berhalal bihalal pada pagi hari ini. Ini bahagia, senang rasanya melihat bisa bergabung di sini meskipun tidak terlalu optimal karena saya sekarang menjadi wali. Ya, wali itu tetap jasadnya di satu tempat, cuma bergeser pikirannya atau ruhnya ke tempat lain. Jadi saya ini ibarat wali sekarang ini Pak Dekan. Ya, saya ke Usuluddin barusan, saya juga ke Adab, dan sekarang saya kembali ke FEBI. Jadi cerita-cerita wali itu terjadi pada kita sekarang ini dengan wow. Ya. Yang terkhusus kami muliakan adalah Pak Kiai, guru kita, ya, kakanda saya, Pak Prof. Nafis. Beliau adalah ketua Sekolah Tinggi Agama bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau tentu tidak asing lagi bagi kita karena beliau adalah guru kita semua. Beliau adalah dosen di IAIN UIN Alauddin, dosen senior kita. Dan beliau sudah kita pahami sebagai salah satu dosen terbaik yang memiliki kedalaman wawasan khususnya masalah-masalah kajian keislaman. Jadi benarlah kiranya beliau diundang untuk bisa berbagi pada acara halal bihalal. Tapi saya lupa temanya ini Pak Dekan. Temanya tolong disampaikan ya sama saya ini. Buat silaturahmi, memacu kreativitas kerja di era COVID-19. Ya, itu betul. Terima kasih. Saya pernah baca kreativitas karena sekali lagi sebelum barangkali pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh Pak Ketua, Pak Kiai, saya selalu mengatakan dan mengulangi di berbagai kesempatan bahwa kita coba bicara hal-hal yang positif lah dari COVID ini. Lupakan untuk sementara hal-hal negatifnya karena bicara dan selalu terjebak pada negatif itu hal-hal negatif menurunkan imunitas kita. Jadi coba kita bicarakan hal-hal yang lebih positif. Nah, salah satu hal positif yang diciptakan oleh COVID adalah kreativitas. Kreativitas kita ini semakin bagus di kalangan para dosen-dosen. Banyak yang sebenarnya tidak bisa menggunakan daring, sudah bisa mengajar dengan daring. Bahkan ada dosen senior berpikir, biar nanti selesai COVID begini saja mengajarnya karena sudah mulai enjoy. Jadi itu menjadi berkah itu. Apalagi dari dulu sudah digaungkan itu. Bagaimana blended learning, daring, pembelajaran virtual. Tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya sekarang tiba-tiba itu yang harus diaktifkan. Nah, akhirnya kita menjadi kreatif. Anak-anak mahasiswa kita jauh lebih kreatif, Pak. Untuk bisa mendapatkan sinyal, mereka kreatif sekali. Ada yang naik ke gunung, ada yang panjat kelapa, ya, ada yang naik di atap rumah. Tapi ya, itulah sebuah kreativitas semua untuk bisa mendapatkan sinyal supaya bisa mengikuti kuliah daring. Nah, tak terkecuali bagi masyarakat kita, masyarakat Muslim, Pak Kiai. Kreativitasnya untuk merevitalisasi diri begitu sangat kuat. Nah, kita bisa melihat dosen-dosen kita termasuk mungkin dosen-dosen muda di FEBI itu sudah harus menjadi imam salat sekarang. Karena sudah harus menjadi imam tarawih yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Nah, sekarang sudah harus jadi imam salat tarawih, suaranya sudah harus jahar, sudah harus besar, yang sebelumnya tidak pernah kedengaran suaranya jadi imam, itu memacu kreativitas. Apalagi sudah harus menjadi imam salat Idul Fitri, harus khatib, itu kreativitas luar biasa. Kreativitas kita mencari dan membuat masker luar biasa sekali Pak Dekan. Ya, tidak bisa cari masker standar, buat masker kain, bahkan ada yang bikin masker dari celana dalamnya. Ya, syukur-syukur celana dalamnya itu sudah dicuci baru dipakai ya, karena kalau tidak bisa justru bukan dimatikan oleh corona, tapi bisa dibikin pingsan oleh bau itu. Nah, ini semua membuat kita lebih kreatif. Itulah sebabnya tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa COVID ini harus kita baca dengan baik dan harus kita belajar, dan itu tidak terlepas dari fitrah manusia, fitrah kreativitas.
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, itu semua tanda-tanda yang membuat kita harus semakin mengaktifkan potensi pikir kita untuk bisa kita menancapkan fitrah kita, tugas kemanusiaan kita sebagai hamba. Saya kira tema ini menjadi sangat relevan untuk bisa kita renungkan dan sekaligus nilainya kita bisa implementasikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Silakan lanjut. Ya, makasih banyak. Selamat ini dan Febi yang paling besar saya lihat ini. Ini 182 hampir 200 orang. Di fakultas lain itu main 100-an saya lihat. Selamatlah. Ini keluarga besar Febi bisa bersilaturahim dan mohon maaf memaafkan saya atas nama keluarga besar UIN Alauddin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih. Hidayah. Allahumma fiqh lakum karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ya, terima kasih Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar telah memberikan sepatah kata dan mensupport sekaligus oleh kegiatan halal bihal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan pertanyaan. Ya, Saya persilahkan lagi penanya selanjutnya. Saya, Pak. Pak Ya. Idris tadi, ada Pak Idris tadi. Siapa? Pak Idris tadi. Pak Idris. Ya. Oh, siapa nih? Andi Kamarudin. Andi Kamarudin. Andi Kamarudin. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yayan Alauddin saya muliakan. Bahwa dekan para dekan dan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bisnis Islam, Pak Prof. Kebetulan saya sama-sama di pendidikan kader ulama. Pertama di Iya. Tahun 91 Pak ya. Kebetulan saya Pak bersama-sama Pak Nafis ini saya ketua Majelis Komisi Fatwa di Majelis Ulama Kabupaten Majene. Ya, saya mau tanya singkat saja ini Pak. Kan ada yang kita dengar biasa istilah ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Wataniyah, ada ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah, bahkan ada ukhuwah Khalqiyah. Nah, bagaimana kaitannya dengan silaturahim ini, dengan ukhuwah-ukhuwah tersebut? Itu saja yang saya mau tanyakan, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Kamarudin di Majene. Sangat luar biasa ini sudah bergabung dengan kita. Saya kira itu dulu. Bapak Idris sekarang, ya. Baru kita lanjut jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami hormati Bapak Dekan, para wadek, dan lebih khusus kepada narasumber kita Pak Kiai dan teman-teman partisipan dalam acara silaturahim pada kesempatan ini. Saya kira kegiatan ini sesuatu yang sangat penting dan sangat substansial sekali setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dan kita masuk bulan Syawal ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, memperkuat kembali ukhuwah kita meskipun dalam suasana masih pandemi COVID-19. Mudah-mudahan tidak membatasi diri kita untuk senantiasa menjaga persamaan. Dalam konteks ekonomi syariah sebenarnya konsep silaturahmi ini sangat relevan sekali dengan ekonomi syariah. Ya.
dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah betul-betul sangat terkait dengan apa yang terkait dengan silaturahmi. Ya, misalnya prinsip dalam transaksi, ya, misalnya ada larangan tentang riba, larangan tentang gharar, larangan membeli di atas pembelian saudara kita. Nah, itu merupakan sebenarnya sinyal-sinyal dalam ekonomi syariah bagaimana kita menjaga silaturahim. Dan paling penting dalam setiap transaksi itu harus ada mengandung unsur keridhaan. Ya. Ila antakuna tijarata antara minkum. Saya kira merupakan sinyal yang sangat kuat dalam ekonomi syariah betapa pentingnya namanya silaturahmi itu untuk menjaga ukhuwah ya, dalam setiap hubungan sesama manusia. Yang menjadi sedikit permasalahan dalam kesempatan ini perlu barangkali kita sedikit pencerahan dari Pak Kiai bahwa kebiasaan kita atau budaya kita memang masih banyak terjebak pada kegiatan-kegiatan sifatnya formal ya, termasuk pada acara kita sekarang ini yang secara substansial sangat penting, cuma memang dalam penerapan itu yang sangat susah ya. Yang terkadang karena kepentingan terkait masalah mungkin ekonomi, masalah kepentingan terkait urusan-urusan dunia, dan itu bisa merusak ukhuwah. Nah, kira-kira dalam penerapannya nanti ini, apalagi kita banyak terkait dengan akibat dari pandemi ini, ya terkadang susah kita melakukan interaksi, ya, sehingga untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan psikologi antara sesama, kemudian melihat secara langsung bagaimana kondisi saudara kita, nah, itu terkadang menjadi hambatan kita untuk bisa menerapkan bagaimana silaturahmi itu. Karena yang kita lihat rata-rata informasi silaturahmi itu hanya ya sekedar simbol-simbol saja. Tapi dalam penerapannya itu yang sangat susah ya. Karena mungkin sudah terkait dengan waktu, terkait dengan jarak, terkait dengan kepentingan dia. Ya, sehingga untuk menerapkan secara hakiki daripada silaturahmi itu yang kadang sangat susah gitu. Mungkin gampang kita menyampaikan seperti itu, tapi dalam konteks aplikasinya ini lebih khusus kepada terkait masalah urusan ekonomi, urusan dunia, terkait itu yang bisa merusak daripada ukhuwah kita. Oleh itu barangkali Pak Kiai bisa memberikan pencerahan kira-kira apa sih yang bisa menjadi langkah-langkah kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang banyak terjadi perselisihan di antara manusia ya, bahkan mungkin dalam satu kelembagaan juga banyak terjadi pembicaraan yang tidak positif ya, karena persoalan-persoalan kepentingan tadi. Oleh itu barangkali perlu kita lebih terbuka dan lebih membersihkan diri kita agar sekat-sekat yang menjadi penghalang untuk bisa memperkuat silaturahmi itu bisa kita perlahan-lahan untuk kita tinggalkan, untuk bisa bagaimana aplikasi yang seharusnya kita lakukan dalam menerapkan daripada konsep silaturahmi itu dalam konteks kehidupan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Idris Prakasi telah memberikan pertanyaan yang cukup luar biasa. Dan ada 4 penanya pada sesi ini. Ada Pak Dr. Hamsaharia, Rektor Yayan Sorong, ada Bapak Dr. Wahyudin Abdullah, Wakil Dekan 1 PB, ada Pak Kamarudin dari Majene, dan yang terakhir ada Pak Idris. Saya kira pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 4 penanya pada sesi ini sangat menggelitik terhadap pemateri pada kali ini. Oleh karena itu saya persilahkan Bapak Dr. Nafis untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh penanya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya akan memberikan penjelasan atau jawaban
Yang pertama dari Bapak Dr. Wahyudin. Tidak salah, beliau ini adalah wakil DKI 1 ya. Tapi kalau Amiruddin dari dulu saya sudah kenal, sudah sering kita kenal. Tapi Pak Wahyudin ini nampak baru diraba. Jadi mungkin pernah tapi belum terlalu akrab. Kalau Amiruddin sudah akrab. Jadi Pak Wahyudin selamat Pak. Dan insya Allah kapan-kapan kita bisa bersilaturahmi dan memaafkan secara langsung. Jadi pertama harus dipaham bahwa sekarang ini kita masih berada di emergensi, darurat. Dengan darurat itulah sehingga muncullah berbagai rukhsah. Antara lain, ya itu salat kita, salat Jumat itu dilaksanakan di rumah. Ya ada lain. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana kira-kira masalah maafkan itu, bagaimana maafkan itu tanpa berjabat tangan. Ya memang ada hadisnya bahwa pada saat kita berjabat tangan itu, pada saat itu dalam hadis itu memang langsung hilang kita dosa. Tapi tidak berarti kalau tidak berjabat tangan tidak hilang. Jadi insya Allah kalau kita tergantung keikhlasan kita, Pak. Saya mungkin pernah berdosa kepada Pak Amiruddin, mohon maaf Pak Amiruddin kalau saya pernah berdosa, meskipun kita tidak berjabat tangan, tapi dengan ikhlas menerima saya punya permintaan maaf, insya Allah akan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kalau sudah normal nanti, kita kembalilah berjabat tangan, mengembalikan yang sudah ada. Ini adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian motivasi untuk meningkatkan etos kerja sebagai pejabat memang sekarang kita ini kan work from home sampai tanggal 29 ini akan ada apakah masih diperpanjang itu atau tidak, kita absen dari rumah kemudian kita bekerja di rumah. Mohon maaf Pak, ini sekarang saya berada di kantor. Jadi saya ini bekerja di kantor. Sambil tadi ini melaksanakan nasibet ini ada datang dari polisi tadi ini membuat al-misaq fakta integritas. Kami ada fakta integritas dengan Pak Polisi tadi berkaitan dengan satpam. Jadi tetap juga kadang-kadang saya ke kampus sebagai pimpinan meskipun tidak diwajibkan. Jadi yang kedua, saya hal-hal tertentu kami biasa juga rapat lewat virtual ini, lewat online dengan termasuk wakil kami Pak Dr. Mukhlis yang ada di Makassar, itu terpaksa kita adakan itu. Tapi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sangat teknis, saya panggil kawan-kawan yang ada di Majene, barang sekitar 6-7 orang menyelesaikan masalah. Karena masih ada juga sekian waktu ketua saya masih ada di Majene. Kemudian Kabak, semuanya ada, kami menyelesaikan. Insya Allah sebentar sore lagi kami akan mengadakan pertemuan langsung. Karena itu lebih efektif dan lebih jelas apa yang kita lakukan kalau kita langsung di tatap muka. Jadi itulah motivasi saya kalau memang Pak Wahyudin memang sekali-sekali ke kantor, tidak ada masalah. Apalagi kita itu wakil dekan, itu memang diharuskan. Saya juga sebagai ketua ini, kalau ada lagi waktu-waktu senggang saya mempergunakan waktu saya untuk menulis di rumah. Saya sekarang menulis lagi Kamus Kontemporer Arab Indonesia, istilah politik ekonomi, Arab Indonesia dan Inggris. Kalau Arab Indonesia sudah ada, sekarang saya tambah lagi Arab Indonesia Inggris. Jadi saya memanfaatkan meskipun ini dalam kondisi yang tidak normal, tapi kita harus bekerja. Dan apa yang bisa dilakukan sekarang jangan nanti normal baru bekerja lagi. Kata Arab mengatakan la tu'akhir amalan yaum ila ghadi. Jangan engkau tunda pekerjaan yang kau bisa kerjakan hari ini untuk esok hari meskipun pandemi. Pertama, jadi motivasi saya silakan Bapak.
Kemudian dari Pak Andi Tamarudin ini sudah kayak adik saya ini di Majene. Beliau itu adalah dosen di Universitas Sulawesi Barat. Dan di Majelis Ulama itu kebetulan beliau itu ketua komisi fatwa saya. Dia dokter syariah dan dia komisi fatwa. Sekretarisnya juga dokter dari Mesir, juga ahli syariah. Jadi inilah yang saya berikan amanah untuk membahas tentang bagaimana salat di rumah tentang Jumat. Bagaimana itu? Jadi alhamdulillah kalau di Majene ini kami sudah keluarkan fatwa, tetapi fatwa itu maaf bukan kami sebarkan ke masyarakat, kami tausiat, kita rekomendasikan ke pemerintah. Jadi fatwa hasil dari ini kami berikan kepada Pemda, merupakan salah satu butir pertimbangan Pemda untuk mengeluarkan edaran. Apakah kita buka masjid atau apakah kita ini bisa salat Idul Fitri atau tidak? Nah, ternyata ya. Kemudian ini Pak Andi Tamarudin juga banyak sekalipun tidak ditanyakan, saya perlu sampaikan sama beliau bahwa hasil dari rapat pemerintah wilayah Sulawesi Barat hasilnya adalah untuk Jumat hari ini masih ditiadakan di masjid. Insya Allah pada nanti dengan persiapan yang sudah matang, dengan kesehatan yang mantap, perlengkapan yang mantap, insya Allah sudah bisa dibuka. Tergantung situasinya, nanti mudah-mudahan tidak ada lagi korban dan macam-macam itu. Jadi ini Pak. Kemudian Pak Andi Tamarudin ini ya, bertanyakan uhuwah. Ada memang istilah uhuwah Islamiyah sesama Islam. Ada juga uhuwah insaniyah sesama manusia. Jadi kita bersaudara sekalipun bukan Islam, ya Kristen, kita uhuwah insaniyah. Ada juga uhuwah wataniyah. Ya, itu uhuwah yang sama-sama kita di negeri Indonesia ini. Baik di Papua, itu uhuwah wataniyah. Ada lagi yang baru ini uhuwah makhlukiyah. Jadi persaudaraan silaturahmi dengan sesama makhluk. Saya juga dari segi apa kontennya, saya rasa bagus juga ini makhlukiyah, bahwa jangan kita hanya mempererat hubungan kepada sesama manusia, tapi bagaimana juga kita mempererat hubungan kita terhadap tumbuh-tumbuhan, kepada hewan-hewan. Bahkan semua makhluk Allah. Jadi apalagi yang Pak Prof. Ibraya ini luar biasa beliau ini. Jadi saya tidak menurut, tapi dari segi makhlukianya ini ya, ada yang unisbah di situ. Kuatun makhlukiyatun sifat mausuf, tetapi makhlukianya dikasih unisbah memang masih perlu kajian, tetapi itu adalah inovasi. Inovasi. Kalau mengatakan itu tidak dibolehkan atau boleh, karena itu jangan sampai bacaan saya belum sampai ke situ. Jadi di dalam bahasa juga itu punya mazhab. Itu. Kemudian yang ketiga, jadi itu Pak makhluk ini Pak Andi Tamarudin itu ya saya tidak mau terlalu memasuki, tetapi saya paham ini maksudnya ini makhluk ya. Dari Pak Idris tadi ini luar biasa tadi ini, dia menceritakan tentang peranan silaturahmi di dalam masalah ekonomi syariah. Tentunya akan berbeda Pak peranannya silaturahmi di masa normal dengan tidak normal. Meskipun ada nanti new normal, ini tidak akan berbeda. Hanya barangkali saya rasa ini ada hikmah-hikmah tersendiri. Kita sudah ada aplikasi-aplikasi para pebisnis ini, termasuk apalagi di PB ini harus ada apa namanya fikrah-fikrah, ada semacam mabda atau prinsip untuk bagaimana meningkatkan ekonomi itu lewat aplikasi. Menurut informasi dari salah seorang kawan saya, Pak Sarkawi dari Jakarta, bahwa di Amerika beberapa tahun lalu
sudah ada 2 mall yang bangkrut. Mall bangkrut dalam kondisi normal. Kenapa bangkrut? Dikalahkan oleh aplikasi-aplikasi yang menjual barang-barangnya lewat online. Jadi mereka di Amerika itu tidak pergi lagi ke mall. Akhirnya bangkrut itu mall sekitar situ. Mereka hanya jual beli lewat online itu. Nah, inilah yang perlu juga dipikirkan kita di sini mungkin supaya ini kawan-kawan yang bisnis itu ya sekarang ini sudah banyak anak-anak saya juga sudah mulai membeli sesuatu dengan online di Jakarta bahkan dari luar negeri itu sudah luar biasa. Bahkan saya di Makassar kalau mau makan nasi goreng saya tidak perlu lagi pergi ke toko-toko makan, langsung aja dipesan datang ya Pak dibawakan lewat online. Jadi memang peranan silaturahmi dan peranan daripada ini sangat ada alangkah baiknya silaturahminya secara langsung ada dan juga peranan daripada aplikasi online itu juga lancar. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa ini Dr. Hamzah Haria luar biasa ini sahabat saya luar biasa. Ya orangnya diam-diam sangat bersahaja. Biasa saya panggil di mana sekarang Pak Hamzah? Saya lagi sore Ustaz. Apa ndak ikut acara? Lagi ada diurus. Tapi alhamdulillah berkat dari urusan-urusannya yang luar biasa, akhirnya Sorong bisa menjadi IAIN. Dan luar biasa perjuangannya Pak Hamzah Haria ini. Dan mudah-mudahan juga Stein Majene ya bisa juga menjadi IAIN. Stein Majene bisa menjadi IAIN. Tentunya mohon bantuan kiat-kiat dari Pak Hamzah Haria. Dan yang terakhir, mohon maaf saya sampaikan kepada Pak Rektor Hamdan Danis bahwa apa yang disampaikan tadi itu luar biasa. Dan perlu saya sampaikan bahwa 1-2 tahun lalu pernah kami jadikan Pak Hamdan itu sebagai motivator, memberikan motivasi kepada mahasiswa. Dan saya anggap sekiranya bukan rektor itu kami panggil lagi untuk itu, tapi dia sangat sibuk sekarang. Saya anggap bahwa motivasinya Pak Hamdan ini, Bu Direktur ini luar biasa. Luar biasa. Jadi setelah jadi rektor tambah luar biasa, karena kalau rektor itu 2 kali lipat kegiatannya, aktivitasnya dibandingkan kita yang masih Stein atau IAIN, karena ada kegiatan-kegiatan di Dikbud, dia juga aktif di situ karena mereka punya fakultas umum. Jadi salam sama Pak Rektor, salam sama seluruh pembantu wakil rektor, semua pembantu dekan ini Pak Wahidin, insya Allah kapan-kapan kita ketemu Pak. Jadi Pak Amiruddin, saya ketemu tapi saya tidak tahu Pak Amiruddin ini sebagai wakil dekan juga barangkali. 3. Oh 3, yang kemahasiswaan ya. Wakil dekan 3. Ya, sudah. Jadi saya rasa sudah bagus ini Pak Abdus Ilyas mengatur dan semuanya dengan penggunaan silaturahmi yang bagus. Dan PB disitulah PB ini andalannya perguruan tinggi kita, ekonomi dan Islam. Dan dalam pendaftaran yang paling banyak di Stein itu Pak, ada 2 yang paling banyak peminatnya. 1 tarbiyah, 2 HES, yaitu hukum ekonomi syariah. Sekiranya ada PB di sini, mungkin itu yang paling banyak, tapi itu banyak sekali peminatnya. Dan insya Allah masa depan kita akan semakin ceria dan marilah kita barangkali ada yang akan semoga masa yang kita alami ini bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjadi normal kembali, bisa bertemu kembali, bisa bermaaf-maafan secara langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu tadi jawaban yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Nafis, Ketua Stein Majene, dan tentunya kita
acara ini sampai di sini saja, dan apa? Ya, dan selanjutnya saya sebelum saya serahkan, saya minta terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Nafis dan Bapak Dekan dan seluruh partisipan yang hadir pada acara ini. Dan saya kembalikan kepada MC dan saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta virtual meeting yang kami muliakan, selanjutnya kami akan mengajak untuk berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Nasrullah bin Sapa LCMN. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dan Wakil Rektor yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Dekan, Wakil Dekan, saya hormati dan saya muliakan. Marilah untuk semakin berberkahnya acara kita sama-sama memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin dekat dan tidak hilang dari spirit Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور جامعتنا هذه على الدين ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم وجعلنا الله وإياكم من الآعدين والفائزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasrullah bin Sapa LCMM yang telah memimpin doa bersama dengan Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta seluruh peserta virtual meeting. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tibalah kita di ujung acara rangkaian Halal Bihalal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Mewakili segenap panitia dan Sivitas Akademika mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pimpinan, dan seluruh peserta virtual meeting yang sempat bergabung pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makan-makannya.
Akan diambil Pak. Silakan, silakan. Silakan dicicipi. Siapa yang duluan? Makan sendiri di rumah. Tugasnya tahu. Makan sendiri saya di rumah, masing-masing ada buras. Virtual juga. Habis sih burasnya Pak Kiai. Kayaknya virtual. Habis semua ini berasanya. Hanya saja tanya. Tidak ada buras virtual ini. Mana Pak Ali? Halo. Semuanya. Terima kasih semuanya. Jadi sama. Sukses, sukses acaranya. Selamat Idul Fitri semuanya. Mohon Alhamdulillah. maaf lahir batin. Selamat sih. Maaf. Ada saya lihat kue kering di belakangnya MC. Cinya Pak. Di belakangnya Ibu Salma ada tangga, aduh. Diambil di situ kuenya, Pak Alim. Kirim ke Pak Wadek. Ngapain? Ya. Roti Daeng masih masuk UM. Ada kue dosnya Ibu Nidar itu ya? Ada Pak Adek. Kayaknya stempel isinya. Saya dapat informasi, tapi saya belum pasti. Ada yang bilang tanggal 2, ada yang bilang tanggal 4. Yang terakhir saya tahu itu tanggal 4. Mana itu? Tidak ada yang tahu. Informasi apa itu, Prof? Masuk kantor. Hello kapan ini? Kalau pemerintah sampai 4. Kayaknya, Bro. Mana Ibu Salma? Tanggal 4. Berakhir tanggal 4, Prof. Jadi tanggal 5 masuk. Tanggal 4 itu berarti 2, 3. Hari Jumat ya kalau begitu. Iya, tanggung sekali, Prof. Kenapa tidak sekali Senin? Iya, itulah. Ada edarannya Ibu Haji? Ini baru ada beritanya saja, belum ada edaran dari UIN, Pak. Belum ada. Iya, belum ada edaran memang resmi tanggal dari 4. UIN. Pemprov saya dengar diperpanjang sampai tanggal 4. Ayo foto. Sambil kita menunggu informasi dari rektorat. Nah, yang pasti terima kasihlah kawan-kawan. Ternyata perkuliahan kita ya sudah mencapai 100%. Kemudian kemarin itu dibilangnya kenapa pertemuannya itu masih 9,7. Sementara yang mereka ada 12 atau 13. Saya bilang, itu kan normal. Itu hampir 1 bulan yang lalu. Jadi kalau di-update data, ya kalau sekarang ya boleh jadi sudah sampai 12 atau 13 kali. 12-13 kali sampai sekarang itu kan normal. Jadi alhamdulillah kita punya apresiasi bagus lah di depan. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ini kerjanya kawan-kawan semuanya, khususnya Wadek 1. Ya, terima kasih. Selamat menikmati puasanya ya masing-masing di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Sukses ya acaranya. Mantap. Mana THR online? Uang monopoli, Bapak Alim. Almawanah belum cair sampai sekarang. Enak yang di belakang tadi. Iya, Bu. Di Sambalanda. Bagi. Ya, Pak Sapril. Virtualmu itu, Bu. Ya Allah, virtual. Digoseng, Mo. Terima aja saya goseng. Nggak terima virtual. Baik, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, sama-sama Bu Haji. Pamit juga ya, mau mengikuti adab.
Ini mau bergeser ke adab lagi. Ya, bergeser ke adab. Iya. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 42 orang yang tidak lift. Putus. Banyak ya. Dan kasih aktif ya. Jaringannya. Risma deh. Terus sebentar ya. Tapi masih ada di kapal.
Weh, Hairi, bagaimana suaranya kalau mau saya pas? Akhirnya kalau mau ganti ini bagaimana cara aku keluar? Akhirnya kalau mau ganti ke ada bukan di sini. Bagaimana cara? Kalau mau keluar dari sini bagaimana? Ih.